Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalin aku Tungku Vima Faradila, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Ilmu Komunikasi. Boleh nggak Kak minta waktunya sebentar untuk menjadi narasumber aku dalam tugas wawancara ini? Boleh dong. Oke, nah kebetulan nih tugas wawancara aku terkait tentang orang sukses, Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, definisi orang sukses itu seperti apa sih, Kak? Untuk definisi sukses itu setiap orang sebenarnya beda-beda ya. Untuk tingkat kesuksesannya sendiri pun semua orang itu punya titik suksesnya mereka masing-masing. Ada nih orang yang mungkin biasanya ingin memperbaiki pola hidup mereka dari yang buruk menjadi lebih baik, itu mungkin udah salah satu menjadi hal yang sukses bagi mereka. Iya. Jadi untuk definisi ini sebenarnya, kalau definisi umum kita udah tahu ya, kayak sesuatu yang yang ingin kita capai dan itu berhasil kita capai, itu namanya kesuksesan. Nah, tapi kalau untuk personal kita masing-masing itu kan berbeda. Iya. Kalau untuk aku sendiri sih, kesuksesan itu tuh hal yang bisa membawa aku ke titik di mana aku bisa merasa bangga, aku berdiri bisa sampai ke titik tersebut, aku bisa menuju hal tersebut gitu. Nah, contohnya kayak seperti sekarang ini masanya aku untuk menuju kesuksesan aku yang lebih besar lagi. Nah, salah satu step yang udah aku capai, yang menurut aku itu udah sukses, itu adalah masuk ke perguruan tinggi. Iya, jadi kayak hal yang sebenarnya tidak terpikir sama aku sebelumnya, itu bisa aku dapatkan sekarang. Jadi aku akan manfaatkan apa yang aku jalani hari ini dan kedepannya semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Itu sih kalau menurut aku. Nah, jadi dalam hidup Kakak sendiri itu berhasil kuliah yang Kakak bilang tadi ya? Iya. Menurut kesuksesan Kakak itu? Iya, salah satunya itu. Kenapa tuh? Tadi kan Kakak bilang Kakak nggak nyangka tuh bisa mencapai titik itu. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Karena ya gimana ya, mungkin faktor ekonomi juga mempengaruhi. Kan kalau misalnya kita kuliah itu juga butuh dana yang besar, nggak sedikit juga. Kita juga nggak tahu nih kita kuliah sampai berapa tahun kan. Nah, kita ya namanya mahasiswa pasti pengen targetnya secepat mungkin, tapi kan kita nggak tahu kedepannya gimana. Butuh uang yang banyak juga, butuh tenaga, butuh waktu. Dan pada saat itu keluarga aku juga sedang mengalami ekonomi yang sulit. Jadi kayak untuk berpikir apa aku melanjutkan kuliah atau kerja, itu memang pilihan yang sulit. Di satu sisi aku mau melanjutkan pendidikan aku, di satu sisi lagi mungkin aku berpikir aku harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi aku mencoba untuk mendaftar saja dulu, mencoba peruntungan di SBMPTN melalui tes. Iya. Nah, aku mencoba peruntungan di sana, dan untuk apapun hasilnya aku nggak terlalu berekspektasi sih. Cuma namanya harapan itu masih ada. Aku nggak terlalu berekspektasi, bila pun lulus nanti aku akan pikirkan lagi bagaimana planning aku ke depannya, dan bila pun tidak lulus aku sudah pikirkan bagaimana planning aku ke depannya. Gitu sih. Jadi itu Kakak tuh orangnya nggak terlalu ekspektasi, tapi tetap ada ya harapannya dikit-dikit ya. Kalau kita nggak ada harapan kan kenapa mendaftar ya? Kalau nggak ada harapan ya ngapa kita ngambil kayak gitu ya opsinya. Kan kita juga nggak tahu Tuhan ngarahinnya kemana nih. Nah, boleh ceritain nggak sih Kak tentang Kakak mencapai hal-hal yang mendekati SBMPTN itu tuh, persiapannya tuh apa aja? Kalau persiapannya, kalau aku sendiri sih nggak banyak ya. Paling yang namanya paling penting itu doa dari orang tua sih. Minta doa dari orang tua, mungkin berdoa juga sama Allah ya kan. Gitu, meminta yang terbaik aja. Kalau misalnya aku terbaiknya aku itu diterima, alhamdulillah. Kalau misalnya terbaiknya itu aku tidak diterima, mungkin ada jalan lain menuju kesuksesan yang lain lagi. Soalnya sukses tuh nggak cuma jalan yang kita pikirkan tuh sukses, tapi kan mungkin ada banyak opsi lain yang kita nggak tahu. Mungkin hal-hal yang nggak terduga bisa kita dapatkan dari jalur yang lain gitu. Dan itu mungkin terbaik buat kita ya kan, dari Allah bahkan buat kita. Jadi di situ kita jangan berekspektasi, tapi jangan hopeless juga gitu. Jangan pesimis juga. Ada saran nggak Kak untuk kita nih dalam menuju dan merintis kesuksesan, terutama untuk para mahasiswa baru nih yang mau jadi maba? Apa ya, kalau untuk yang lagi mau tes, mungkin persiapan diri untuk tesnya ditingkatkan. Karena kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu tanpa usaha kan sama aja nol ya. Nggak ada gunanya tibanya. Berusaha aja dulu untuk hasilnya, apapun hasilnya. Jangan berkecil hati, jangan hopeless juga. Pikirkan juga
planning lain untuk masa-masa yang akan datang. Pikirkan juga kesempatan-kesempatan apa yang bisa diambil. Yang untuk maba juga kalau misalnya sudah keterima, pikirkan lagi ini jalurnya kita mau kemana, kita ngambil ini kita bakal mau kemana, apa yang bisa kita manfaatkan dari apa yang udah kita ambil gitu. Iya bener sih Kak, jadi Mungkin harus gitu aja sih. pikirin mateng-mateng Iya. ya Kak, karena supaya kita nggak ngerasa ini Tapi bukan harus tetap jalan kita. enjoy ya. Iya, makanya itu Jangan memaksakan diri itu. lebih pentingnya tuh emang keinginan sendiri ya berarti Kak, biar nggak tertekan dan nggak jalaninnya juga happy gitu. Iya benar banget begitu. Oke, jadi ini makasih ya Kak udah menyempatkan waktunya dalam tugas wawancara ini. Semoga kita semua bisa menjalani hari-hari dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.